Oke, konnichiwa. Konnichiwa. Hai. Mata gambar mas kami asal. Saya ucapkan omedetou gozaimasu ya atas perjuangan kalian yang sekarang sudah terbayarkan ya. Akhirnya lulus ya, berbagai macam beda angkatan ya. Apa satu angkatan? Satu angkatan kan? Kamu beda ya, beda ya. Oke, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Ferry Firmansyah, usia 25 tahun, asal Bojonegoro. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudan Fatul Hajim, asal dari Blitar, umur 22 tahun. Oke. Nama saya Adrian Destiawan, umur 19 tahun, asal Ngawi. Asalnya Ngawi, Blitar, Bojonegoro. Tiga tempat yang berbeda ya. Hanya dipertemukan di sini kan ya. Oke. Awal mula kalian tahu LPKM kalian dari mana? Kalau saya dari teman Siapa? Angga, angkatan 30 yang baru terbang kemarin. Oh, nggak tahu ya. Terus, Wildan? Saya tahu LPK MGM dari sosmed ya, dari TikTok. Di TikTok, Berarti kamu searching. searching gitu. Terus, kenapa nggak LPKM? Jobnya banyak sih. Di kontennya Ya, kontennya juga banyak, ternyata ya banyak. banyak juga ternyata ya. Arti? Sama dari TikTok juga. Apa yang? Sebelumnya syuting juga ya, cari-cari yang terdekat itu mana harus. Saya lebih condong itu ke MGM. Kenapa? Ya dari kontennya itu banyak jobnya, terus banyak yang lulus juga. Sering mantengin live juga. Iya sih. Cek terus ya live ya. Ya dan akhirnya ya seperti ini yang keadaannya MGM. Berapa bulan kalian di sini? Kalau saya kurang lebih 5 bulan. 5 bulan sama Wildan ya. Adri 6 bulan. 6 bulanan. Berapa kali gagal Beri? Mencesu 4 kali, alhamdulillah yang keempat lolos. Lolos. Wildan Kontes 4 kali yang sama 4 kali. Ardi 3 kali yang ketiga. 3 kali yang ketiga lulus ya. Berarti malah sering ini ya. Karena umur mungkin ya. Mungkin umur 22, 25, kamu masih 19 tahun. Oke, apa namanya? Dari kegagalan kalian pernah nggak nyerah pada saat itu? Pernah kayak merasa kecewa, aku hampir nyerah lah. Ada nggak rasa seperti itu? Oh nggak enak. Tentunya sudah ada. Hah? Tentunya ada tentu. Ada ya? Karena lihat yang barengan Mansetsu usia lebih muda, baru pertama Mansetsu Sudah lolos ya. itu. Wis 2 kali ternyata gagal terus misalnya ya. Ibaratnya minder ya. Iya, betul. Minder ya. Job apa aja Ferry dulu? Pertama topi, terus kedua pengecatan, Ya. terus ketiga topi lagi, Gagal. terus keempat alhamdulillah isolasi termal. Isolasi termal lolos. Oke. Dulu Wildan apa aja? Saya pertama topi sih, di casting, topi lagi nggak lolos ini. Yang terakhir isolasi termal itu alhamdulillah lolos. Dua ya toba. Iya. Ardi. Saya yang pertama logistik, Hmm. terus yang kedua itu topi, yang ketiga Topi pernah? Gagal akhirnya lolos di pertanian ya. Pertanian kemarin tuh memang rencana dapil 2, ternyata yang dapil berapa kemarin? 4 apa 6? lakinya 4, perempuannya 2. Laki-laki 4 ya. Ya itulah ya. Bisa kalian ambil pelajaran bahwasannya ya itu tadi. Mungkin saya juga dulu sering bilang, meskipun kamu tulis topi sekali pun kamu setiap job topi kamu ikut, kalau rezekimu bukan di topi ya nggak topi ya. Jadi intinya nggak ada yang harus di apa namanya kalian kesampingkan. Ibaratnya nggak boleh kita itu mempunyai perasaan kagum terhadap sesuatu yang belum pernah kita alami. Misal kadang ada kan anak yang bilang topi ini berat, sini gini ada gimana nanti gini nanti.
udah suzon dulu nih, udah punya pikiran jelek dulu ke job itu, padahal belum tentu ada yang job topi kebetulan enak ya, ada enak. Dulu ada juga itu yang kita ini cuma gini aja. Karena apa? Karena yang paling berat kerjaan mosok ono toh mau kerja enak. Nggak ada. Mungkin Ardi nggak pernah kerja, mulai sama sambil lulus sekolah. Nggak tahu. Kamu nanti kalau bahwasannya kerja semuanya sama aja itu. Coba kamu nanti kan dari pertanian terus pindah ke sini pasti punya plus minus itu. Oh, pertanian enaknya gitu. Kerja terserah sorokongan, terserah nunggu ladang mah bebas, ngomong-ngomong bebas. Oh, nunggu. Tapi waktu liburnya nggak nentu misalnya. Tapi kalau di pabrik libur nentu, tapi kalau kerja nggak boleh rokokan, nggak boleh ini. Kalau lagi nggak harus sopan bahasanya, bahasa kasar bisa, bla 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 bisa, terserah, yang penting bisa kerja. Semua punya plus minus itu. Jadi kita nggak boleh juga itu memberikan suatu judgement pada satu perusahaan atau pekerjaan yang di situ pure mutlak nggak ada enaknya, itu nggak bisa. Karena kalau enaknya maupun kenapa sih orang ngomong kerja ning kono kan gitu. Nah, cuman dilalah meskipun kalian pernah nulis job topi tadi ya, ternyata kan rezeki kalian memang nggak di situ. Kalian rezekinya mungkin di isolasi termal, terus kamu arti di di pertanian, ya udah itu rezeki kalian. Nah, pesannya nanti karena itu sudah jadi pilihanmu sendiri dan juga kalian juga dipilih oleh perusahaan, wujud syukur kalian nanti ya tinggal maksimalkan, jangan kecewakan perusahaan. Udah beres. Yang penting kamu jangan mengecewakan perusahaan, jangan mengecewakan bosmu. Gue tahu kan ketika kalian lolos, bosmu bahagia, ibaratnya nerimo gue ini senang. Aku milih dia dengan harapan penuh. Anak-anak ini yang saya pilih adalah anak-anak yang nggak bakal bereset, ibaratnya kerja bisa, ini bisa, alhamdulillah. Kalian balas budinya nanti ketika di sana kerja ya sing tenanan, sing patuh aturan dan lain sebagainya, biar apa mereka seneng apa nek industri pertanian. Gue nek kerjanya bagus, ibaratnya mencolok dengan yang lain dan lain sebagainya, mesti sering diajak karena itu usaha keluarga. Jadi biasanya sering itulah apapun sebetulnya. Intinya ini maksimal, semua ini maksimal aja. Nggak usah piye-piye, nggak usah tengok kanan kiri, yang penting kamu diberi tanggung jawab apa, kerjakan, sudah. Nanti kamu nggak bakal kena omel lah, nggak bakal ini. Terus apa lagi ya? 5 bulan, 6 bulan di sini apa? Kesan kalian? Kesannya piye? Masuk LPKMG. Seru nih piye? Banyak teman, apalagi kalau di asrama. Banyak teman dari luar daerah, kota-kota lain. Apa sih mau ambil pelajaran? Ternyata wong kene nggak beli, wong kene piye? Ya nggak bisa Karakternya ya beda-beda. Setiap orang kan beda-beda melihat orang yang seperti ini. Kalimantan ini ya. Ya memang itulah plusnya di LPK. Ketika masih di LPK kok apa hidupnya di asrama ya, plus saya memang seperti itu, enaknya itu kita tahu nih, oh bocah ini, kita juga bisa menahan emosional, bisa ngatur naik turun emosi ya, tapi nggak boleh berkelahi. Misalnya ngomong jengkel les tinggal lah daripada top itu LPK lah ya. Nanti ketika di SO nggak begitu kaget, biasa. Tapi kalau belum pernah merasakan itu memang kaget. Orang nggak ini mulai ketemu luar Jawa kadang ya. Kan bukan berarti orang luar Jawa jelek, enggak, karena kalian aja orang Jawa yang nggak terbiasa dengan kebiasaan mereka. Omongannya kadang nada tinggi, padahal lebih biasa jadi karena orang Jawa di nada tinggi kadang ratrimo
Itulah biasanya sering miskomunikasi di situ. Kalian ya mungkin yang sudah di asrama sudah beradaptasi sedikit pastinya lebih gampang dibandingkan yang nggak pernah asrama. Mungkin Ardi nggak pernah asrama, PP ngerti ini kok ya lingkungan rumahmu paling sekolah ya sekecap dua kecap menurut wis karena peraturan sedikit, tapi kalau di asrama banyak peraturannya, nggak boleh ini nggak boleh itu mangan pokoknya korah-korah gak cocok kalau sih dikongkon apa nyuci pak ngomong aja nyuci yo ngono lah ya bar ya. Jadi memang nanti ketika kalian di SO mulai beradaptasi lagi, kenal lagi baru anak baru ini adaptasi di kohai bener itu ya siklus ya roda berputar. Kamu masuk MGM pertama dari kohai di bawah, terus naik step by step naik, udah mulai agak ke atas. Senpai punya kohai, bisa foto kemaki saya daerah ibaratnya. Lulus jadi kohai lagi ya di SO. Kroco meneh ya tempatkan kalian di posisi kalian. Ketika kalian dari kohai ya kudune piye sih? Kohai sing apik menurutku, kamu kan pernah jadi kohai, pernah jadi senpai. Menurutmu kohai sing apik sing piye? Nah, kan kalian bisa menilai mergo apa? Karena kalian sudah pernah menjadi kohai dan pernah menjadi senpai. Lah ketika kalian melihat kohai sing gak beneran nih, ya kowe aja kowe ngono. Kan kowe pernah ndelok kohai gak kan ya? Akhirnya ya jangan sampai seperti itu lah. Nanti di SO jadilah kohai di versi yang terbaik kalian. Oh kohai ku dunia ini gila kohai. Di kompon mano, di pena, senpaimu gak bakal langsung enak terus sampai nanti kamu senpai, ya kan? Senpai budal yang Jepang. Jadi apa? Kohai mana kowe tadi kroco meneh sing ngono kuwi. Roda berputar. Dan kamu di situ sebenarnya diberikan posisi untuk mengamati gimana caranya jadi kohai yang baik, gimana caranya jadi senpai yang baik, dari cara tutur katanya ketika ngasih pembelajaran atau ngasih ilmu ke kohaimu itu seperti apa. Kan gue tadi kohai pernah ono senpai sing ngajari gue omongan ra penak, ini senpai sing modele ngajak. Nah kan gue bisa menilai, lah itu terapkan mana yang baik menurutmu, terapkan ke mereka ketika kalian jadi senpai. Sama di Jepang gue jadi kohai setahun misalnya, ternyata Kaisa ngabari ini nanti mau ada kohai nih. Nah, gue kan siap-siap aja senpai. Nah, gue harus butuh risau. Aku tak ajari ini. Ternyata yang diajari ngeblok gue lah jangan tenang. Ya saya dulu juga gitu. Aku tadi senpai, kohainya diajari ngantul, aduh, jengkel. Sampai saya dimarahin sama apa namanya atasan. Maksudnya dia dimarahin, nggak dimarahin, bilang Indra kalau ngajari galak padahal atasanku nggak pernah galak. Nah, kalau ngajari di sini cerewet agak ngomongin galak namanya kohai. Tahu ya ngajari lah iso kerjaannya fatal. Jadi kalian harus bisa mengondisikan bisa mungkin jadi versi terbaik kohai. Versi terbaik dia ketika jadi senpai yang bisa ditiru seperti apa. Sebenarnya itu ada pelajaran hidupnya seperti itu. Nah, gue gelem ngamati. Oke, terus apa lagi ya? Tips and trik kalian pada saat lolos job apa yang kalian persiapkan dari Ferry apa? Pertama perlu disiapkan terutama untuk Jikosokai. Kemudian pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dasar yang sudah dipelajari di LPK. Ya, kemudian harus bisa pede ya saya diri. Terus apa lagi? Ada lagi? Sudah cukup. Wildan apa Wildan? Terutama itu senyum aja. Senyum ya? Ya, senyum aja. Terus? Itu senyum sama itu menjawab yang sangat tegas itu sebenarnya. Kalau ragu-ragu ya, kita berbagi saja. Ardi apa? Dari saya pribadi itu kemarin pengalamannya tegas dan senyum. Terus senyum ya?
Itu yang menasangnya. Ini tips and trick ketiga siswa LPK MGM untuk mendapatkan jobnya ya. Yang pertama memang senyum, pertama harus persiapan harus matang ya. Wong niati persiapannya harus matang. Jadi kalau sering saya bilang orang perang kalau pedangnya nggak pernah diasah, main babat kedol ini ya bisa bacok enten orang bingung. Gitu ya, sama aja itu kalau latihan Chikusukai Rensu itu kalau sering di Rensu terus saya kira lebih ya mungkin kayak wis lancar, cuma lebih lancar lagi. Cara ibarat pisau, ya tahu pisau itu kalau pedang, ya tahu pedang itu memang tajam. Tapi kalau setiap hari diasah lagi, ya nggak lebih tajam. Yang harusnya buat nebas ibarat buat nebas memang bisa motong, tapi kalau diasah terus motongnya lebih ringan lagi. Cung ini gak ada tenaga bisa bedor. Chikusukai karena itu ya pondasi utama ya. Chikusukai sama persiapan mematangkan diri. Nah, karena Chikusukai kalian sudah hafal dan lancar, akhirnya timbul yang namanya kepercayaan diri. Dibangun dari situ sebenarnya. Nah, gimana caranya orang bisa percaya diri kalau Chikusukai belibet? Persiapan aja kurang dan lain sebagainya. Makanya harus dilancarkan lagi Chikusukainya dan lain sebagainya. Masuk pertanyaan, jawaban, canpa, senyum. Oke, bisa kasih semangat ke teman-teman kalian. Untuk minasang yang masih dalam proses, tetap semangat. Proses Jepang tidak mudah, jadi kalian luar biasa. Oke. Untuk minasang, jangan putus asa untuk pergi ke Jepang karena Jepang itu sangat indah. Berlibur atau bekerja. Terus Untuk teman-teman sekalian tetap semangat dan jangan lupa iringi proses kalian dengan doa. kalian dengan doa ya, biasa ya. Doa tanpa usaha omong kosong, ya. Usaha tanpa doa sombong. Ya. Jadi dua kesatuan itu. Dua hal yang harus dipadukan. Oke, dan pesannya dari LPK mungkin nanti pada saat kalian diklat dijaga nama baik kalian sendiri ya. Apa hal-hal yang menjadikan kalian yang sudah kalian alami di LPK selama ini, entah itu di LPK, entah itu di luar LPK, jadikan pelajaran ya. Termasuk Peri dan juga ya kemarin sebelum dapat job dan dapat hukumannya dari LPK itu jadikan pelajaran. Sebenarnya semuanya memang demi kebaikan kalian ya, bukan karena apa-apa. Kalau Ardi nggak pernah ketemu saya kayaknya, nggak pernah ketemu saya di kantor. Jadi hal-hal buruk yang sudah pernah kalian lakukan, pernah kalian alami, jadikan pelajaran. Jadikan pelajaran, oh ternyata ini kalau, oh ternyata ini masih dikasih kesempatan ya. Untung masih dikasih LPK kesempatan nih. Kalau nggak dikasih kesempatan udah pulang. Kamu nggak akan merasakan podcast hari ini, ya kan? Ya. Tapi ya, harapannya dengan masalah kemarin kita kasih hukuman dan kalian kerjakan, dan akhirnya yang di atas memberikan kesempatan kalian untuk dipercaya di job ini, akhirnya dapat di job ini ya. Nanti ketika di SO kita tolong jangan sampai ada hal-hal ketika ada teman yang ingin mengajak nyeleweng ke kalian harus punya pendirian ya. Minimal ngempet lah ya, ngempet toh, sabar sih, sauno 6 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan sabar sih. Aku berisi cah, setelah aku berisi. Teman yang baik tidak akan memaksa temannya sendiri untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Itu termasuk baik. Konco pun disini tukang rokok, semua rokok wajar ya, semua rokokan, minum.
Itu temanku ngomong kabeh, cuman nggak pernah maksa. Ayo rokok, nggak pernah. Rokokan aku nggak rokok, diam aja nggak. Nggak pernah. Kalau paling nanya wajar, kenapa nggak rokok kamu? Tanya. Ya nggak bakal minum. Waktu minum, mereka minum. Kok ditilap ya, orang diajak, orang dikabari, mau kumpul lagi nih guys, story lah. Kenapa? Apa-apa wis langsung ngene iki. Tok. Jadi nggak diajak, kalau hal-hal itu nggak pernah diajak. Tapi ketika keluar nggak ada acara seperti itu, pasti ngajak info. Aduh, temennya pengertian seperti itu temenan dari nggak ada paksaan di antara hubungan kita, nggak ada dipaksa. Mau ikut ayo, nggak mau ini nggak mau gini, nggak ada diajak. Ini nggak boleh nggak ada dipaksa. Seperti itu, menghargai. Nah, kalian diproses karena masih ada MCU lain nanti yang bisa menggagalkan proses kalian ke Jepang. Kalau terindikasi penyakit yang memang bertemu ya wes, kamu benar-benar harus bisa menjaga kondisi tubuhmu ya, kembonya dijaga, olahraga, kurangi rokoknya, misalnya ngerokok sedino 10 dikurangilah, sedino pintu kayak 5 kayak, atau bahkan iso telu sedino iso sore atau benita sebatang wis jaga kondisi tubuh aja biar apa ketika kalian MCU nanti nggak ada hal-hal yang tidak itu. Ada yang overdosis ya, jadi jangan ngeremehin biasanya kok kita nggak ada yang tahu karena peraturan LPK SO nggak boleh kayak gitu ya wis dihindari aja. Ini ngecek enggak? Aku berani. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak atas kerjasamanya dan atas waktunya, sudah percaya juga sama LPKMGM untuk mengantarkan kalian ke proses pergi ke Jepang ya, menjadi pemagang. Semoga jalan kalian diberi kelancaran, kemudahan, dan bisa betah di Jepang dan pulang-pulang jadi wong sukses lah ya minimal. Oke, terima kasih banyak minasan dan sampai jumpa. Bye bye.